Ya, ini adalah yang pertemuan yang kelima ya. Nah, ini mungkin masih kelanjutan yang kemarin ya, yaitu kita akan masih menggunakan program yang terakhir kemarin kita buat ya, yaitu membuat objek saat running ya. Jadi objek-objek yang kita buat ya, terutama objek-objek baru ya, itu tidak semata-mata dibuat oleh user, namun diperlukan juga objek yang dibuat oleh program ya. Berbeda dengan bahasan sebelumnya, mana objek car secara satu persatu ya, kita buat ya, yang kan nanti saya demokan ulang ya, bagaimana cara kita mengenerate objek itu satu persatu ya. Nah, bagian ini menjelaskan objek car yang dibuat saat program dijalankan. Nah, itu nanti yang pada kesempatan ini yang baru itu objek itu dibuat secara bersamaan ya oleh sebuah program ya, atau sebuah perintah, sebuah metode. Nah, untuk menjalankan objek-objek yang ada itu secara bersamaan, maka diperlukan kelas ya, kelas yang baru ya, yang dinamai dengan test track ya. Ya, dengan test track ini akan membuat 3 objek car secara bersamaan, kemudian aturan yang berlaku. Nah, itu track dapat dalam status open ataupun close. Nah, ini kita misalkan objek-objek yang kita buat, ya. Objek-objek yang kita buat kita adalah sebuah miniatur ya, sebuah miniatur kendaraan, ya, sebuah miniatur kendaraan. Kemudian dibuat secara bersamaan dan kita jalankan secara bersamaan ya. Sehingga miniatur kendaraan itu bisa bergerak atau mungkin kendaraan otonomus mungkin ya, ada beberapa kendaraan yang dia bisa bergerak secara bersamaan. Jika dalam status open maka satu atau semua objek bisa dijalankan ya, sebaliknya jika status close maka semua objek harus diam dan masing-masing mesin dimatikan ya. Oke. Nah, untuk pembuatan kelas yang baru yaitu kelas test track ya. Kelas test track ya. Ini kita pertama kita deklarasikan ya 3 buah objek ya, yaitu C1, C2, C3. Nah, ini mungkin agar sesuai dengan contoh-contoh sebelumnya ya. Yang pertama itu red, green, dan blue ya. Jadi ada 3 kendaraan ya. Kemudian kita buat kelasnya ini ya, kelas untuk membuat objek car tadi ya. Jadi ini kita tidak perlu menginput satu persatu, dideklarasikan di sini ya. Bahasa Inggrisnya biasa aja, Bro. Sure. It's just okay. How'd you like that movie? Nah, biasa aja filmnya. Yeah, it's just. Ya. Yang pertama itu adalah C1 ya, untuk new. Nah, ini kita buat kelas yang baru. Kemudian argumennya kemarin kan ada 3 ya, nama kendaraan, kemudian ukuran mesinnya, kemudian convertible atau tidak ya. Ini kita isikan di sini. Kemudian ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan ya, kendaraan-kendaraan yang sudah dibuat ya. Sehingga tadi ada 3 kendaraan ya, 3 kendaraan ya. Kemudian kita jalankan metode masing-masing ya, press start button, jadi berarti mesinnya semua dinyalakan. Nah, namun ini dalam contoh yang di sini untuk rem parkirnya 2 kita buka ya, berarti memungkinkan untuk jalan. Dan yang 1 yang mobilnya hijau parkirnya masih tertutup ya.
Jadi belum kita buka. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian kita aktifkan ya, akseleratornya atau gasnya. Ya. Ini harapannya ketiga mobil itu jalan. Kemudian kalau untuk close kemudian kalau close track, ya, close track berarti kita tutup, maka semua rem kendaraan itu kita aktifkan, ya, kita isi dengan true. Kemudian is open berarti apakah tracknya bisa dipakai atau tidak, nah, itu kita isi false, ya, sehingga track yang ada itu ditutup. Oke. Nah kemudian untuk pengujian, ya, nanti kita buat kelas yang baru, ya, test track di sini. Di sini ada tanda panah terhubung, ini menunjukkan ada ketergantungan antara dua kelas, yaitu car dan test track. Ya. Dalam artian saat kita menjalankan kelas test track, ya, kita menggunakan kelas-kelas yang ada di kelas yang lain, yaitu yang car. Jadi ini sudah mulai kelasnya lebih dari satu, ya. Nah, dan kita coba dengan menjalankan, ya. Nah, kita coba menjalankan, buat objek baru dari kelas yang ini, test track, ya. Objek dinamai dengan test track 2, ya. Atau yang lain juga silakan, ya. Ini instannya otomatis. Kemudian kita beri nama yang sesuai kita inginkan, ya. Misalkan kita nama uji track, ya. Maka saat dijalankan, nah ini kita lihat status terakhir, status awalnya, ya. Status awalnya ini adalah track secara keseluruhan, ya. Kemudian ada keterkaitan ke objek car 1, ya, C1, C2 dan C3. Kemudian saat kita inspeksi lebih dalam, ya, kita cek lebih dalam, nah ini sesuai dengan yang sudah dideklarasikan di program, ya. Jadi C1 warnanya merah, engine-nya 100, kemudian convertible-nya true, ya. Dan yang dua blue 120 true, nah yang ketiga green 150 dan false. Nah ini sesuai dengan yang kita isikan di sini, ya. Yang kita isikan di sini, ya. Nah, saat kita jalankan, ya, run on cars, ya, maka objek-objek tadi langsung dibuat oleh kelas test track, ya, dijalankan, nah, maka terlihat bahwa red car ini langsung berjalan, is moving, blue car is moving. Yang hijau, ya, yang hijau dia tidak bisa berjalan, ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di slide sebelumnya, nah di sini, ya, jadi kita tidak kita tambahkan untuk yang C3, objek C3-nya parking brake on-nya masih true, ya. Jadi belum kita buat false. Nah, jadi belum kita buat false. Oke. Kemudian jadi green car ini tidak dapat dijalankan, ya, karena status parking brake-nya masih aktif. Dan ini jadi sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Maka agar semuanya bisa berjalan, maka di dalam metode run all cars ini kita harus isi juga di sini metode untuk objek C3, yaitu parking brake on, itu adalah false. Nah, makanya kita harus buka, ya, kita buka parking brake-nya, ya. Bisa juga dengan melakukan status di sini, ya, mengubah status parking brake on, ya, dari
true menjadi false. Nah, saat kita rubah, maka semua kendaraan itu yang mula-mula hijaunya tidak bisa jalan, ya, maka setelah kita perintahkan maka dia akan jadi jalan semua. Ya, kira-kira seperti itu ya, yang untuk contoh. Ini masih terkait dengan contoh yang kemarin. Nah, ini akan saya coba tunjukkan ya kode programnya. Nah, ini ya. Jadi sudah terlihat ya, ini ya. Jadi sini ada dua kelas ya. Ini yang kita buat yang minggu lalu ya, yang car. Coba kita explore aja terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa perintah ya. Ini adalah perintah inisialisasi awalnya ya. Kemudian ini adalah perintah untuk setiap kelas car, dia akan diisi seperti ini secara default ya. Jadi warnanya tergantung apa yang kita isikan ya. Kemudian engine powernya berapa, dan convertible berapa. Ini ada kata this, berarti akan meminta user ya, atau orang yang menggunakan program untuk mengisi ya, untuk mengisi datanya ya. Jadi ini argumen perlu diisi oleh user. Sedangkan untuk yang sifat-sifat yang lain, nah itu adalah sudah langsung diisi saat instance atau objek car ini dibuat ya. Kemudian ada metode untuk kelas car ini, yaitu untuk menekan gas ya, akselerator ya. Jika parking brake-nya ya tidak dalam posisi on dan mesinnya sudah dinyalakan, yang sudah saya jelaskan ya, maka kendaraan bisa berjalan, dan status is moving-nya yang mula-mula adalah false, maka dia harus diubah ke true ya, sehingga dia yang mula-mula diam, nah itu harus berjalan. Kemudian jika mesinnya nyala ya, jika mesinnya nyala, jika mesinnya nyala dan ini posisi rem tangannya, parking brake-nya masih on ya, maka mobil belum jalan ya. Jadi is moving-nya masih false karena kendaraannya masih dalam posisi direm ya, rem parkirnya masih aktif ya. Oke. Nah, kalau tidak ada semuanya, kita tekan-tekan akselerator, kendaraan belum jalan, yaitu karena mesinnya belum dinyalakan ya. Kemudian metode yang lain yaitu press start button. Nah, ini kita tekan start buttonnya ya, jika mesinnya tidak menyala maka akan dibuat menyala ya, sehingga status engine started berubah jadi true ya. Yang semula-mula engine started secara default itu adalah false. Kemudian untuk rilis parking brake, nah ini untuk membuka rem parkir yang ada ya. Untuk membuka rem parkir yang ada, jika mula-mula true, maka berarti ini dalam posisi terparkir ya, atau terhenti karena rem parkirnya aktif ya. Maka dengan menekan ini, maka parking brake on-nya akan berubah jadi false, sehingga kendaraan bisa berjalan. Nah, ini juga mungkin kita explore atau kita coba ya untuk yang car ini. Kita compile. Nah, di sini ada klik kanan ya, kita bisa buat instance, yaitu kita buat objek dari kelas car. Praktek ya, ini yang car yang pertama, ya, ini yang penamaan secara default ya. Kan kita beri nama ini red car ya. Kemudian double engine-nya 100, kemudian ini true.
Ini yang pertama, kemudian yang kedua, nah, kita beri misalkan blue card ya. Kemudian ini 120, ini misalkan true. Kemudian buat lagi misalkan yang apa, green ya. Dan si 10, kemudian ini true ini. Oke, sehingga kita di sini punya 3 mobil ya, red, blue dan green ya. Nah, ini kita coba jalankan. Maka kita klik kanan di sini pada apa? Pada objek yang sudah dibuat ya. Kita langsung tekan ini ya, press accelerator ini. Ini saya klik terlebih dahulu. Ini press accelerator. Lihat ya. Nah, ini terlihat ya, engine for the red car is not started. Berarti mesinnya belum dinyalakan. Jadi walaupun kita apa? Kita tekan gasnya ya, mesinnya karena tidak nyala sehingga dia belum bisa bergerak ya. This moving-nya masih false untuk red car. Nah, maka langkahnya apa yang harus kita berikan terlebih dahulu? Nah, press start button ini. Maka mesinnya kita nyalakan ya. Engine for the red car is starting. Jadi apa? Mesinnya kita nyalakan ya. Mesin kita nyalakan. Kemudian setelah mesin kita nyalakan, nah coba kita tekan lagi ya, press accelerator, apakah dia bisa jalan. Nah, ini dia menyatakan bahwa parking brake-nya masih ada ya. Jadi walaupun kita tekan akselerator, kendaraannya tetap apa, tidak bisa jalan ya, tetap tidak bisa jalan karena parkirnya masih aktif. Sehingga langkah yang kita harus berikan selanjutnya adalah release parking brake. Kemudian baru tekan akselerator. Maka kendaraan yang merah akan jalan. Nah, ini kendaraan yang hijau juga dalam posisi diam ya. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan urutan yang benar, ya berarti release parking brake-nya terlebih dahulu dan tekan apa start button-nya, baru kemudian kita jalankan. Maka blue ya, maaf ini tadi blue car juga akan jalan. Nah, ini yang green ya, green car ini masih false juga, belum jalan. Atau sekarang kita balik ya, engine-nya kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian remnya kita buka, baru kemudian kita tekan akseleratornya. Nah, maka green car juga akan mungkin jalan. Jadi dengan 2 langkah, nah, itu sudah bisa selanjutnya kita menjalankan kendaraan. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Silakan. Yang ini untuk yang masih yang kemarin ya. Nah, sekarang kita tambah dengan, kali ini kan kita buat instance atau buat objeknya satu-satu ya, manual ya. Ya apa, kita tambahkan di sini ya. Misalkan kita ingin buat kendaraan yang lain ya, yang warna putih misalkan, white. Nah, kita harus isi juga di sini berapa, 150 misalkan. Kemudian convertible-nya kita isi false. Nah, ini kita isi satu-satu ya. Kita create instannya satu persatu.
Namun demikian, ada cara lain yang mana kita bisa meng-create ini secara bersamaan. Itu dengan menggunakan kelas baru, ya, kelas kita beri nama yaitu test track. Nah, ini yang tadi saya tampilkan di slide. Ini coba kita jalankan ya. Kita buat instance baru. Itu namanya ig1 ya. Ig track 1 misalkan. Oke. Nah, ini kita sudah dapat instance. Ya, kita sudah dapat instance 1, kemudian kita coba jalankan ya. Run all cars. Jalankan. Kemudian kita lihat di bagian window ini. Ini saya bersihkan terlebih dahulu. Clear. Ini outputnya. Saya ulangi sekali lagi. Ini klik kanan, kemudian run all cars. Nah, kita akan mendapatkan the red car is moving, the blue car is moving, the green car is moving. Nah, ini karena ini saya tambahkan ya, false. Ya. Nah, tadi kalau yang di slide, yang ini hilang ya. Yang ini hilang, misalnya coba kita compile ulang. Ini saya bersihkan terlebih dahulu layarnya. Nah, kita buat instan baru ya. Misalkan kunci 1, oke. Kemudian kita run. Nah, nih. Jadi mesinnya semua saya dinyalakan, red car-nya jalan, blue car-nya jalan, tapi yang green car-nya tidak jalan. Karena apa? Karena di dalam kode untuk run di sini, untuk yang green car-nya tidak jalan ya, karena yang green brake-nya masih on, ya, belum saya false. Nah, jadi di sini harus di false. Ini agar semuanya saat instance itu create dan metode untuk run all cars ini kita jalankan, maka semua mobil bisa berjalan. Maka ini break on-nya harus kita false semua, C1, C2 dan C3 ya. Kita compile, kita jalankan di sini, dan di sini namanya ya, kita jalankan run all cars. Saya tulis dahulu run all cars. Nah, ini semuanya bisa berjalan ya. Ya. Atau ingin kita ya seperti ini ya, atau ingin kita force kan, kita jadikan semua kendaraan tidak berjalan, berarti ini bisa kita hilangkan semua. Sehingga dia defaultnya adalah true ya. Kita buat compile ulang, buat new. Ya, kita buat subtract, kemudian kita jalankan semuanya. Lihat dulu.
sedang jalankan sebenarnya. Nah, ini kita lihat bahwa semua kendaraan tidak ada yang berjalan ya, karena brake-nya tidak saya force semuanya. Ya, jadi tiga kendaraan itu tidak berjalan di track. Nah, ini kalau kita ingin ngecek satu-satu kondisinya, nah seperti ini. Dan untuk yang car 1, ini yang car yang kedua, ini yang car yang ketiga. Ya, yang car ketiga. Nah, ini posisi move-nya apa? False semua ya. Ini false juga untuk yang move ini. Karena sininya true ya. Ini. Maka yang ini harus kita ubah dulu agar menjadi apa? False ya. Agar semuanya bisa move ya. Semuanya bisa gerak ya. Sehingga ini harus kita aktifkan di sini. Compile. Nah, ini sekarang dia apa? Starting terus moving semua ya. Jadi semuanya bisa berjalan. Jadi kalau kita inspect, kita cek satu-satu. Ini untuk yang red car, untuk yang blue car, untuk yang green car. Nah, ini semuanya is moving-nya jadi true. Ya. Is moving jadi true, is moving jadi true. Kemudian parking brake on-nya ini adalah false, parking brake on-nya false, ini juga parking brake on-nya adalah false. Ya. Oke, sampai di sini ada yang kira-kira ingin ditanyakan, silakan. Silakan mengisi itu ya, nama dan NPM-nya ya, di menu chat ya, agar saya ada catatan ya untuk kehadiran Anda sekalian. Silakan. Oke, waktu yang tersisa tinggal 5 menit ya. Nanti mungkin kita jeda sejenak, nanti saya lanjutkan di sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua nanti saya invite lagi untuk selanjutnya untuk menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang hierarki ya. Untuk tentang hierarki nanti akan saya beri link yang baru ya, sehingga kita bisa melanjutkan bagian yang kedua ya. Ya, jadi nanti dalam hierarki ya, jadi dalam hierarki ya di dunia nyata ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada kecenderungan kita mengorganisasikan sesuatu itu dalam bentuk hierarki. Sebagai contoh ya, struktur organisasi
struktur organisasi pada perusahaan. Ya. Jadi direktur berada pada posisi puncak ya. Kemudian diikuti oleh para deputi dan manajer senior di bawahnya, sehingga sampai level pada koordinator tim hingga para pekerja yang pada bagian bawah. Kemudian struktur hierarki juga sangat bermanfaat ya, untuk mengorganisasikan item barang-barang yang dijual ya. Misalkan pada sebuah toko, item barang mana yang tahan lama dan bagian mana yang cepat rusak atau cepat kadaluarsa seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu konsep ya dalam konsep dasar dalam object oriented programming, yaitu dikenal dengan nama inheritance. Inheritance atau kalau ingin di bahasa Indonesia kan itu bisa juga disebut warisan ya, atau mewariskan. Jadi ada satu sisi kita anggap sebagai parent atau orang tua yang kelas asal, kemudian ada child atau turunannya. Nah, ini ada beberapa tipe inheritance ya yang ada di object oriented programming. Itu berdasarkan strukturnya ya. Jadi struktur keterkaitan antar satu kelas dengan kelas yang lain. Ya, tadi sebenarnya ini juga salah satu contoh inheritance juga tadi ya. Jadi kita buat kelas car ya, kemudian car juga ada tadi turunannya ada track ya, untuk menguji tracknya. Nah, itu karena kelas untuk tes track tadi itu memerlukan kelas-kelas berupa car. Nah, jadi yang dalam satu track itu ada car-nya, sehingga dapat kita anggap track itu terkait dengan kelas car yang ada. Walaupun tadi tidak dideklarasikan secara eksplisit ya. Beda nanti kalau dengan yang inheritance, pada saat penamaan kelas itu dideklarasikan ya secara eksplisit ya, bahwa kelas ini adalah turunan suatu kelas yang lain. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Saya hentikan untuk kuliah sesi 1 ya. Nah, nanti kita mungkin jeda sekitar 10 menit. Nanti silakan join lagi ya pada ini yang saya berikan untuk melanjutkan kuliah saya hari ini. Semuanya sudah mengisi tadi nama dan NPM. Sudah semua ya. Ya, lihat sebenarnya sudah mengisi di chat ya. Oke, sementara saya close ya. Next. Tadi sudah sedikit ya saya singgung mengenai inheritance itu apa ya. Oke. Jadi inheritance itu kalau diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia bisa kita anggap sebagai konsep untuk mewariskan ya. Jadi mewariskan sifat-sifat dari kelas yang kita anggap sebagai induknya atau parentnya ke kelas yang kita anggap sebagai child atau turunannya. Nah, yang pertama model dari inheritance itu adalah tipenya single ya. Jadi dari satu kelas yang kita anggap sebagai induk itu menurunkan ke kelas yang lain ya. Yang kita anggap sebagai child atau turunannya. Ya. Nah, secara konseptual seperti ini ya. Jadi kelas A ini kita anggap sebagai kelas yang menjadi induk ya. Kemudian kelas B ini adalah turunan ya dari kelas A. Jadi nanti properties ataupun metode yang ada di kelas B ini boleh sebagian mengambil dari kelas A atau mungkin seluruhnya. Ya. Jadi
sifat-sifat yang dimiliki kelas A itu nanti akan dimiliki juga oleh kelas B. Ya, demikian sehingga kemudian kalau kita melihat dari level abstraknya, umumnya yang di kelas induk itu lebih abstrak atau lebih umum, atau lebih general ya. Ini kalau yang lebih spesifik itu lebih ke kelas yang turunan di bawahnya. Ya. Nah, ini contohnya ada berbagai bidang atau berbagai contoh bisa Anda buat ya untuk menunjukkan relasi antara dua kelas ya yang sifatnya inheritance dan single. Ya. Jadi satu kelas menurunkan satu kelas yang lain. Ya. Nah, ini saya ambil contoh misalkan mengenai pegawai ya, pegawai itu umum. Ya. Kemudian di pegawai itu mestinya ada berbagai jenis jabatan ya atau tingkatan. Nah, ini salah satu misalkan yang paling tinggi direktur. Ya, berarti direktur itu adalah pegawai juga ya. Cuma dia nanti mungkin punya kekhususan sendiri yang bisa membedakan dengan jenis-jenis pegawai yang lain. Ya. Namun secara umum semua orang yang ada di perusahaan yang bekerja di perusahaan dianggap sebagai pegawai. Ya. Namun tentunya tidak semua menjadi direktur ya. Bisa jadi ada jadi manajer atau supervisor atau mungkin pekerja biasa. Dan salah satu yang kita bisa anggap sebagai kelas child ya, dari kelas yang lebih umum ya atau parentnya jadi adalah direktur. Ya. Direktur adalah turunan dari pegawai. Ya. Nah, kemudian yang lain misalkan alat transportasi ya. Alat transportasi yaitu alat untuk memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain ya. Nah, itu memiliki child atau turunan misalkan transportasi darat ya, karena kan ada berbagai jenis ya, ada yang kalau melewati lautan berarti transportasi laut atau transportasi air ya. Danau itu masuk air ya. Kemudian kalau lewat udara terbang misalkan, nah itu kita nyatakan sebagai transportasi udara ya. Sehingga transportasi darat itu merupakan bagian ya dari kelas yang lebih besar yaitu alat transportasi. Kemudian contoh yang lain misalkan bahan makanan, ya. Bahan makanan untuk manusia mestinya ya. Nah, ini juga bisa kita anggap sebagai parent ya. Kemudian memiliki turunan, misalkan salah satu contohnya adalah daging ya. Karena manusia kan kalau di biologi itu masuk ke omnivora ya, jadi bisa makan daging maupun tumbuh-tumbuhan ya. Bisa sayuran, buah dan seterusnya. Sehingga yang kelas daging itu bisa kita anggap sebagai child ya, atau dari parent bahan makanan, child class dari parent class bahan makanan. Ya. Kemudian tipe yang selanjutnya yaitu multi level. Nah, multi level itu tidak cuma diturunkan sekali, ya, namun dia bisa dari hasil turunannya turunkan lagi. Ya. Nah, ini kalau di silsilah ini dari orang tua, anak, kemudian cucu, ya, levelnya cucu. Jadi generasi selanjutnya. Ya, secara konseptual kelas A ini bisa menurunkan kelas B, ya. Kemudian dari kelas B bisa menurunkan lagi yang kelas C. Ya. Nah, ini biasanya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, makin ke bawah itu makin spesifik ya, atau makin khusus ya. Kalau yang atas, ya, kalau yang atas dia lebih lebih umum, ya, lebih general. Nah, makin ke bawah itu makin khusus. Ya. Nah, ini kita bisa lihat yang di sini adalah pegawai ya. Jadi pegawai itu yang paling umum, ya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan dia menurunkan
kelas yang lain yang memiliki sebagian memiliki sifat atau dia pasti memiliki sifat yang umum dari pegawai, yaitu adalah direktur. Ya. Kemudian, nah ini kalau perusahaannya besar, direkturnya banyak ya, ada direktur yang bagian keuangan, bagian operasional, bagian sumber daya manusia, ya kan. Jadi bidang-bidangnya banyak. Dan ada juga direktur yang memimpin direktur-direktur yang lain, direktur-direktur bagian-bagian tersebut. Yang kita sebut direktur yang utama, misalkan yang paling tinggi. Nah, jadi dari beberapa direktur yang itu masih umum, ya. Kemudian ada yang lebih spesifik lagi, yaitu direktur utama. Demikian juga kalau tadi kita lihat yang alat transportasi, dari alat transportasi ada transportasi darat. Nah, transportasi darat ini juga banyak jenisnya. Nah, ini kita lihat kelas yang lebih spesifik dari transportasi darat, misalkan kereta api. Jadi kereta api adalah alat transportasi yang berjalan atau yang bergerak di daratan. Kemudian daging, ya, daging ini jenisnya juga banyak yang wajar dikonsumsi oleh manusia. Misalkan daging sapi, ya, jadi daging sapi adalah kelasnya dari daging, ya, yang dianggap sebagai parent. Nah, kalau lebih ke atas lagi itu adalah sebagai bahan makanan. Nah, ini yang kalau bentuknya seperti ini, maka kita menyatakan sebagai sifatnya multi level, ya, multi level. Kemudian ada jenis lagi yaitu yang hierarchical, ya. Yang hierarchical ini dia ada beberapa child mengarah pada satu parent yang sama. Ya, jadi kita golongkan atau kita sebut sebagai hierarchical. Ya. Jadi secara konseptual seperti ini, ya. Jadi kelas A itu tidak hanya menurunkan satu child saja, kelas B, ya, namun juga ada turunan yang lain, yaitu yang kelas C. Ya. Ya, sehingga kalau tadi kita melihat pegawai, nah ini pegawai itu ada turunan yang lain, selain direktur juga ada teknisi, ya. Kemudian juga ada supervisor, kan, yang menengah, ya, level yang menengah. Tentu kita tidak, tentu secara konseptual agak susah kalau kita menurunkan teknisi, kelas teknisi dari kelas direktur misalkan, ya. Sehingga lebih baik memang kita pisahkan, ya, kita pisahkan, namun dia merujuk pada parent yang sama, yaitu pegawai. Kemudian untuk transportasi darat, nah ini juga pilihannya ada banyak, ya. Selain kereta api ada juga mobil, ada juga sepeda. Nah, ini sepeda juga kalau memang kita anggap sebagai child dari mobil atau kereta api agak susah, ya. Lebih baik kita pisahkan, ini dia parentnya adalah transportasi darat. Nah, ini dalam saat kita mendesain kelas, ya, secara logika kita berpikir kira-kira bagaimana ini sepeda ini sebaiknya child dari transportasi darat atau mobil atau kereta api. Kan ini memang jauh berbeda, ya, berarti kita ini sepeda itu tetapkan dia child dari transportasi darat, ya. Nah, misalkan kalau ada kereta api listrik sama kereta api listrik sama kereta api diesel, ya. Nah, ini kira-kira kemana nih, ke mobil atau ke sepeda atau ke kereta api? Nah, tentu lebih mengarah ke kereta api, sehingga kereta api listrik dan kereta api diesel itu bisa kita buat sebagai kelas yang baru dengan parent dari kereta api. Ya, itu contoh, ya. Kemudian untuk bahan makanan, nah ini bahan makanan juga daging, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah,
itu kita pisahkan antara buah-buahan dan sayuran. Ya. Atau kalau memang bahan makanan kemudian dipecah jadi dua, ya, yang nabati dan yang hewani, ya. Nah, maka itu juga bisa juga sih, dua, dan dari yang hewani pecah lagi dari daging, ikan, dan seterusnya. Kemudian nabati sayuran, buah-buahan bisa juga seperti itu. Nah, ini tergantung dari apa, dari kasus yang sedang kita kerjakan. Maka untuk desain OOP ini ya sebisa mungkin mengikuti alur logika kita berpikir, kemudian juga alur proses bisnis, ya, yang ingin kita implementasikan dalam program komputer. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Bagi yang tadi belum mengisi nama dan NPM, silakan mengisi di sesi ini, ya, di bagian chat, silakan diisi. Tapi bagi yang tadi sudah mengisi nama dan NPM, tidak perlu lagi, ya. Jadi cukup tadi saja satu kali. Baik, saya lanjutkan. Untuk implementasi inheritance, terutama yang hierarchical. Nah, ini saya ambil contoh, ya, yang untuk yang pegawai tadi, ya. Jadi pegawai itu adalah yang parent-nya, ya. Kemudian ada beberapa kelas, ya, child class yang kita anggap sebagai turunannya, yaitu direktur, kemudian supervisor, dan teknisi. Oke. Kemudian kita isi, ya, masing-masing isiannya, ya, kelasnya. Nah, dalam ini kita ingin melihat yang simpel saja, yaitu mengenai gaji, ya. Jadi kita ingin lihat gaji totalnya berapa sih setiap pegawai itu, direktur berapa, supervisor berapa, kemudian teknisi berapa, ya. Nah, ini dengan asumsi semua pegawai itu dapat yang namanya gaji pokok, ya. Gaji pokok itu gaji karena dia bekerja di perusahaan di situ, ya, dapat gaji pokok. Namun yang membedakan apa? Membedakan nanti ada tunjangan, ya. Tunjangannya beda-beda untuk setiap child class, ya, dari direktur, supervisor, dan teknisi, karena tergantung tanggung jawab yang dipunyai, ya. Jadi kan kalau teknisi mungkin hanya bidang dia kecil sehingga maksudnya sempit, ya. Ya, walaupun kita tidak bisa menganggap remeh, ya, namun cakupannya kecil, tidak seluas supervisor, misalkan, sehingga wajar tunjangannya dia tidak sebesar supervisor, ya. Jadi teknisi tunjangannya paling kecil, misalkan. Kemudian kalau yang direktur karena tanggung jawabnya lebih besar, ya, melibatkan pihak yang lebih banyak, maka wajar karena resikonya lebih besar, maka tunjangannya juga lebih besar, ya. Sehingga direktur akan punya tunjangan yang lebih besar dibandingkan supervisor maupun teknisi, ya. Nah, dengan aplikasi ini atau dengan program kecil ini kita ingin melihat, ya, berapa gaji total, ya, gaji keseluruhan untuk masing-masing kelas direktur, kemudian supervisor dan teknisi, ya. Nah, sehingga ini kelas yang parent-nya pegawai, kemudian kita isi data yang akan sama untuk semua child, ya, atau semua jenis pegawai, ya, atau semua tipe pegawai, itu gaji pokoknya kita isi sama 2.000, ya. Ya, ini misalkan dalam satuan juta, ya, berarti 2.000 kali 1.000 berarti misalkan 2 juta, ya. Kemudian gaji total ini variabel integer, nanti akan digunakan oleh semua kelas yang ada, ya. Sehingga kita tidak perlu deklarasi ulang di kelas-kelas yang lain. Kemudian ini kelas direktur. Nah, ini yang tanda menyatakan bahwa ini adalah turunan, ya, atau inheritance dari kelas yang lain. Jadi extend, kita beri kata extend pegawai, berarti dari kelas pegawai. Ya, harap ingat kembali kalau kelas dia selalu konvensinya diawali dengan huruf dengan huruf kapital, ya.
Kemudian kalau metode atau variabel, nah dia diawali dengan huruf biasa, ya, huruf kecil. Nah ini diawali dengan huruf besar, pegawai berarti kelas. Ya. Kemudian ini kelas direktur extend pegawai, itu maksudnya direktur, kelas direkturnya adalah inheritance atau child ya, dari kelas pegawai yang ada di sini. Kemudian tunjangan, nah tunjangan ini kita isi 3.000 ya, karena ini direktur. Kemudian ada satu metode untuk menampilkan gaji, ya, menampilkan gaji. Ya. Maka untuk menampilkan gaji, kita buat terlebih dahulu objek ya, dengan menggunakan kelas direktur. Ya. Jadi perintah seperti ini, direktur ini kelas, nah ini kita isi nama variabelnya direksi, nah, gitu. Sama dengan new. Nah, jadi direksi ini adalah sebuah kelas ya, direktur. Ya. Kemudian sini adalah perintahnya ya, untuk membuat kelas baru. Jadi new direktur, ya, kelas baru dengan kelas direktur. Kemudian gaji total. Nah gaji total direksi dot. Nah ini ada variabel dari kelas direktur. Ya, dari kelas direktur yang diperoleh dari variabel di kelas pegawai. Ya. Karena gaji pokok atau variabel gaji pokok yang di kelas direktur ini itu berasal dari variabel yang ada di kelas pegawai. Dalam artian gaji pokok ini dimiliki oleh semua kelas atau semua pegawai, ya. Apakah itu direktur, apakah itu supervisor, apakah itu teknisi. Ya. Kemudian direksi tunjangan. Nah ini variabel tunjangan di sini itu diambilkan dari variabel yang dideklarasikan di kelas direktur. Ya. Jadi bukan tunjangan yang diambil dari kelas pegawai. Jadi kita bisa definisikan properties yang sifatnya spesifik yang berlaku di kelas direktur. Kemudian kita print ya, gaji total direksi, ini karena dijumlahkan, maka nanti hasilnya gaji pokok ini 2.000 tambah dengan 3.000, berarti 5.000 atau 5 juta, kalikan 1.000. Kemudian yang supervisor gimana? Nah, supervisor isinya hampir sama. Ya. Supervisor kita buat nama variabel baru, pengawas ya, pengawas new class supervisor, gaji totalnya pengawas gaji pokok. Nah, ini dot gaji pokok, maka tambahan variabel gaji pokok ini diambilkan dari kelas pegawai. Ya. Yang ini ya, 2.000. Ya. Kemudian tambah plus pengawas tunjangan. Nah, tunjangan ini bukan tunjangan dari kelas direktur, ya, namun tunjangan dari kelas yang ada di supervisor. Sehingga di sini nanti nilainya adalah 2.000. Ya. Yang kalau di total ini 2.000 tambah 2.000, maka gaji totalnya adalah 4.000. Ya. Nanti terlalu dekat ya, atau mungkin kita ubah yang ini ya, kita naikkan lagi juga bisa. Nanti kita coba di kode program. Oke, kemudian untuk yang kelas teknisi, nah ini juga extend dari pegawai, nilai tunjangannya 1.000. Ya. Kemudian teknisi, maka ini kita buat nama variabel baru ya. Untuk objeknya misalnya kita beri nama teknisi IT, ya, new teknisi untuk kelas teknisi. Gaji totalnya ya, teknisi IT, gaji pokok. Nah gaji pokok ini gaji pokok dari kelas pegawai, yaitu yang 2.000 ini. Kemudian ditambah teknisi IT, tunjangan, tunjangannya 1.000. Sehingga 2.000 tambah 1.000 adalah 3.000. Sehingga gaji total teknisi IT adalah jumlahan dari gaji pokok dan gaji tunjangan. Tunjangannya merujuk ke kelas yang ada di kelas teknisi. Ya sampai yang ini yang hierarchical, ada yang ditanyakan, silakan.
Oke, belum ada ya? Ada saya. Tidak ada, Pak. Ya, saya. Oh, sudah singkat lagi waktunya, ada 10 menit lagi. Ya. Ya, coba saya jelaskan ya untuk yang kode programnya. Oke, saya pindah ke screen. Ini tadi sudah ya, yang car sudah. Nah, ini ya. Sudah terlihat ya. Ini baru saya buat satu. Ya, ini yang pegawai ya. Nah, pegawai semacam seperti ya, kelas pegawai gaji pokok 2000, kemudian gaji total ya. Kemudian direktur ya, direktur nah, kelas extend pegawai yang kita tambahkan ya. 3.000 terlalu sedikit, yang kita tambah 5.000 ya. Nah, direktur terus di compile. Nah, kita coba satu ya. Ini klik kanan, new director, ini nama defaultnya. Terlihat ini ya. Oke. Kemudian sudah dapat satu instance, kemudian kita, ini saya kecilkan ya. Nah, ini lebih jelas ya. Di sini ada metodenya yang satu yang kita buat, kita tampilkan gaji direktur. Kita klik. Nah, kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini gaji total direksi 7.000 ya, karena tadi gaji pokok 2.000 dan tunjangan 5.000 ya. Sudah muncul di sini gaji direksi itu 7.000. Nah, sekarang kita coba buat kelas yang lain ya, yaitu yang supervisor ya. Supervisor, oke, mas. Nah, ini dia masih tidak terkait ya dengan pegawai. Kita coba ketik dari awal ya. Kelas supervisor, kelas supervisor. So, ini extend pegawai. Nah, sudah mulai nampak di sini terkaitannya ya. Terkaitannya. Kemudian kita isi variabelnya public. Ini tunjangan untuk supervisor. Kita isi 2.000. Kalau tadi yang direktur 5.000 ya. Ini nama kelasnya, mas nama variabel. Kemudian gaji total ya.
Ini tambah dengan apa? Gaji pokok ya, yang diambil dari kelas pegawai. Gaji pengawas tambah. Oke, nah ini coba kita compile apakah ada yang error. Nah, sini ada tulisan kelas compile no syntax errors ya. Yang kita lihat di sini ya. Kita coba buat instance yang baru, new supervisor defaultnya supervisor 1 ya. Nah, ini kemudian sini ada metode yang kita buat tadi ya, tampilkan gaji supervisor. Kalau di slide mungkin saya tuliskan tampilkan gaji gitu aja ya, ini saya beri keterangan supaya mengingatkan Anda ya, tampilkan gaji supervisor. Klik, maka nanti akan muncul 4.000 ya. Nah, kita clear lagi, kita jalankan lagi. Maka sini total gaji pengawas adalah 4.000. 4.000 dapat dari mana? Dapat dari ini gaji pokok 2.000 ya, dari pegawai. Kemudian dapat tambah tunjangan ya 2.000 ya. Jadi total adalah 4.000. Ya, ini nanti silakan dicoba untuk yang apa? Yang kelas berikutnya ya, untuk yang teknisi. Nah, ini sebelum saya selesai, waktunya juga sudah hampir habis. Jadi coba Anda buat yang ini untuk teknisi, nanti dilihat ya gaji teknisinya berapa. Ini ada 2 yang tersisa, yaitu jenis yang lain. Selain dari single, multi level dan hierarchical, itu adalah yang multiple. Yang multiple ini dari 2 parent menghasilkan satu child ya, child class ya. Nah, ini contohnya misalkan ini supervisor dan teknisi ya, gabung jadi satu, nanti ada kelas namanya tim produksi ya. Karena dalam tim produksi itu kita perlu menggunakan kelas supervisor dan kelas teknisi, karena mungkin di dalam kelas ini anggotanya ada supervisor dan teknisi. Kemudian metode-metode yang digunakan oleh tim produksi itu adalah metode-metode atau fungsi-fungsi yang dikerjakan oleh supervisor dan teknisi. Karena ada interaksi antara supervisor dan teknisi, maka ini kita buat kelas baru untuk tim produksi. Kemudian kereta api dan mobil. Nah, ini satu armada, angkutan komuter misalkan, angkutan di perkotaan, orang bekerja di kota, pulang ke daerah penyangga atau daerah pinggiran kota, mereka bisa naik kereta api atau mobil. Sehingga angkutan komuter, ini kita buat kelas baru, nah itu memerlukan properties maupun metode-metode yang dimiliki oleh kereta api maupun mobil. Kemudian yang lebih kompleks itu adalah hybrid ya. Nah, seperti ini, pegawai, supervisor, teknisi, tim produksi. Jadi dari satu kelas pecah dari dua kelas, dan 2 kelas itu menurunkan satu kelas baru ya. Namun kelas baru yang ini tidak sama dengan parentnya ya. Jadi kalau sama tentu muter-muter aja ya, enggak, ini dia beda dengan parentnya. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf karena waktunya sudah habis ya. Untuk pertemuan kali ini sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Dengan ucapan alhamdulillah saya tutup. Sekian dan terima kasih ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup ya, silakan. Baik, sekian. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.